Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghafar mukawwiril laila 'alan nahar tadhkiratan lil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhakal matlubi. Tuan-tuan hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan lagi dengan kelas tafsir Al-Qur'an yang biasa dilakukan pada malam Selasa malam, ya. Malam Rabu, ya. Sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang ini dah 3 bulan kita tak jumpa, masuk ke 4 bulan, ya. Karena coronavirus ini dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita selamat daripada musibah yang menimpa di seluruh dunia, ya, yang menyebabkan banyaknya kematian. Di Amerika berpuluh ribu, ya. Di Perancis, di Brazil, termasuk di Mesir. Di Indonesia pun dah 2000 lebih. Di kita kematian hanya 120 lebih. Alhamdulillah, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita selamat daripada coronavirus ini. Tapi Allah manapun selamat daripada penyakit dan kematian bukan berarti kita tak akan mati. Karena penyakit boleh dihindari, boleh diobati, tapi kematian tidak ada obatnya. Akan datang pasti, ya, menemui kita. Hanya salah satu penyebab, yaitu penyakit ini. InsyaAllah tuan-tuan dan kalian, kita akan teruskan kepada pembahasan tafsir Al-Quran, masih surat Al-Anfal. Malam ini insyaAllah dari mulai ayat 17 sampai ayat 25 kalau sempat, ya, muka surat 179 surat Al-Anfal mulai ayat 17. Kita baca dulu 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana
Innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa la tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Terjemahkan ayat 17, falam maka bukan, taktuluhum kalian membunuh mereka, ataupun kalian memerangi mereka, walakinna akan tetapi Allah lah qatalahum yang membunuh mereka atau yang memerangi mereka. Wama dan tidak atau bukan, romaita engkau yang melempar. Roma itu boleh melempar kalau batu, kalau pasir, kalau panah atau memanah. Roma. Wama romaita dan bukanlah engkau yang melempar. Id ketika romaita engkau melempar, walakin Allah akan tetapi Allah roma yang melempar. Waliyubliya dan dia hendak menguji balanya al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman, minhu darinya, balaan dengan ujian hasana yang baik. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Terjemahannya, maka sebenarnya bukanlah kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, yaitu orang-orang kafir, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Satu ayat lagi, dzalikum yang demikian itu, wa annallaha dan sesungguhnya Allah muhinun, melemahkan atau menghinakan atau melemahkan kaidi tipu daya al-kafirina orang-orang kafir. Dengan demikian itu kurniaan Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Tuan-tuan sekalian, kita pelajari dulu maksud daripada dua ayat sebelum ayat seterusnya. Ayat ini ada berkenaan dengan peperangan Badar. Bahkan sebab ayat ini turun, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun ketika perang Badar. Pada saat itu Rasulullah SAW melempar dengan segenggam pasir
ya, kepada pasukan kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, sehingga banyak pasukan musuh yang meninggal dunia. Allah menurunkan ayat ini, ya, sebagai penjelasan bahwa kemenangan pada perang itu semata-mata karena pertolongan Allah. Tuan-tuan hadirin sekalian, sebagaimana dicatatkan di dalam sejarah, ya, bahwa peperangan pertama antar umat Islam yang dipimpin oleh Nabi dengan orang kafir Quraisy, ya, yang berlaku di Bukit Badar, dikenal dengan perang Badar. Ketika itu Nabi baru hijrah 2 tahun dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Sudah barang tentu orang yang datang dari Mekah ke Madinah belum ramai lagi orang Islam ketika itu. Jangankan persiapan untuk berperang, ya, dengan kelengkapan senjatanya, dengan pasukan terlatihnya, belum lagi diberikan perhatian. Kan Nabi baru memperhatikan kepada menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin dan membina persatuan ukhuwah dan ekonomi umat Islam ketika itu. Tapi walau macana pun orang kafir Quraisy dah, ya, menyerang orang Islam yang dengan kelengkapan yang cukup lengkap, persenjataan yang cukup, kendaraan yang cukup, dan juga pasukan yang terlatih seramai 1.000 orang. Sedangkan orang yang beriman yang dipimpin oleh Nabi ketika itu baru ada 313 orang. Tak sampai 1/3, ya. Begitu juga dengan kendaraannya yang terbatas, dengan alat senjatanya yang terbatas. Maka menurut perhitungan kekuatan musuh dengan umat Islam dari segi berbagai sudah barang tentu tidak akan memihak kemenangan kepada orang Islam kalaulah diperhitungkan dengan majority dengan minority serta kelengkapan yang berperang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya, kepada orang yang beriman walaupun jumlahnya sedikit. Peralatan senjatanya tak selengkap mana. Maka ketika itu, ya, di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun mengabadikan, ya, karena apa? Orang Islam ketika itu dibantu oleh malaikat, 1.000 malaikat. Allah memberikan pertolongan, ya. Sehingga ada para sahabat yang menyebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid, sebabnya ayat ini diturunkan karena sesudah orang-orang Islam pulang daripada berperang dan orang-orang laki-laki berkata, saya telah membunuh si fulan. Nah, seorang lagi, saya telah berjaya membunuh si fulan. Termasuklah ketua kafir Quraisy ketika itu Abu Jahal. Ya. Kemudian, ya, orang laki-laki yang lain pun berkata demikian, saya telah membunuh si fulan. Maka turunlah ayat ini, falam taqtuluhum walakinallaha yaqtalahum. Ya, katanya bukanlah kamu saja yang membunuh mereka, tetapi Allah, atas bantuan Allah, mereka terbunuh. Nah, itulah dikatakan bukan. Nah, maka bukan kalian yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka, ya, atas bantuan Allah tadi, ya, walaupun mereka mendakwa demikian, tapi tetap mereka telah berjuang berperang.
bergerak. Allah Subhanahu wa taala membantu. Kemudian Rasulullah pun ketika itu berdoa, minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa ke langit, mengadahkan mukanya dan tangannya ke langit. Ya Allah, tolonglah kami orang Islam. Kalau engkau tak tolong, kami kalah, kami mati. Dikhawatirkan tidak ada lagi orang yang menyembahmu. Seakan-akan Nabi berharap sangat kepada. Yang akhirnya dilihat oleh para sahabat, Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian dari jauh dilemparkan pasir itu. Nabi berusaha melempar dengan pasir, jadi maka Allah memberi bantuan sehingga pasir itu sampai ke mata mereka, ke mulut mereka. Maka disebutkan dalam itu, wa ma ramaita id ramaita walakinallah rama. Dan bukanlah engkau Muhammad, karena ini seorang, engkau ramaita, tidak romaitum, wa ma ramaita, bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar mereka. Artinya di atas bantuan Allah. Itu tuan-tuan kalian, wali yubliyal mu'minina minhu balaan hasana, untuk menguji orang yang beriman dengan pertolongan itu, yaitu dengan ujian yang baik. Jadi Allah memberikan kemenangan kepada orang yang beriman. Tuan-tuan hadirin sekalian, memang janji Allah disebutkan, apabila orang yang beriman berjuang di jalan Allah dengan niat ikhlas karena Allah, berusaha dengan segala tenaga, jumpa musuh jangan lari, daripada lari lebih baik mati membela agama, mati syahid. Maka Allah berjanji dalam Al-Quran, barang wan jahda fina lanah dianum subulana, barang siapa yang berjuang pada jalanku, kata Allah, pada agamaku, Allah akan memberikan jalan, memberikan bantuan. Maka walaupun majority atau minority itu bukan ukuran, tetapi yang penting adalah usaha karena Allah, dan Allah akan membantu. Tuan-tuan hadirin sekalian, berdasarkan ayat ini, ada pahaman Jabariyah mengatakan, tengok katanya, Allah lah yang membunuh mereka, Allah yang melempar mereka. Jadi semuanya di atas kehendak Allah dan takdir Allah. Seakan-akan manusia tak perlu berbuat, tak perlu berikhtiar. Tapi dalam pahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia kena berbuat, kena berusaha, kena bertindak, baru Allah akan memberikan pertolongan. Gitu juga orang yang beriman, walaupun jumlah minimal sedikit, dia berjuang keluar di kota Madinah sampai ke Bukit Badar. Begitu juga Nabi, bukan hanya berdoa saja kepada Allah untuk memberikan kemenangan, tetapi dengan ikhtiar usaha melempar orang-orang musuh tadi. Jadi usaha itu, usaha ada, doa ada, kemenangan datang, bantuan dari Allah. Disebutkan dalam para mufasir, ayat ini diturunkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya, yaitu, bukan engkau wahai Muhammad yang melempar orang-orang musyrik semasa engkau melemparkan dengan segenggam tanah atau pasir yang engkau lemparkan ke udara lalu mengenai muka mereka,
ya. Sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu tiada akan memberikan bekas. Orang melempar setakat mana tenaga Nabi melempar satu genggam kepada musuh 1000 orang. Ya, itu ya. Tapi yang disebutkan di sini ini adalah pertolongan dari Allah. Nah, seperti yang sudah berlalu. Ya. Tapi pada hakikatnya Allah itulah yang melempar muka mereka semua dengan tanah yang engkau lemparkan ke udara, lalu dengan kudrat dan kuasa Allah Ta'ala sampai kepada mengenai musuh. Adalah diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melempar kaum musyrikin pada hari itu dengan segenggam tanah yang seraya berkata, katanya, rosakkanlah muka mereka. Diucapkannya 3 kali, ya Allah rosakkanlah muka mereka, ya Allah rosakkanlah muka mereka. Itu Nabi ada ikhtiar, ada usaha, ya, ada doa, kemenangan Allah berikan. Begitu juga diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar semasa merayu Tuhannya, memohon pertolongannya dengan berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau binasakan kaumku ini, maksudnya orang-orang yang mukmin, niscaya engkau tidak akan disembah di muka bumi selama-lamanya. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, ambillah segenggam tanah, ya, lemparkanlah ke muka mereka. Lalu baginda melakukannya, maka tak ada seorang musyrik pun yang tidak terkena tanah itu, ya. Tanah segenggam itu masuk ke mata, hidung, dan mulut mereka yang menyebabkan mereka undur ke belakang. Timbul rasa takut dan gerut. Walaupun jumlah banyak. Ini tuan-tuan sekalian, ya. Itu ayat yang pertama. Jadi tujuan daripada kemenangan itu memberikan cobaan, ujian kepada orang yang beriman dengan ujian yang baik. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar apa yang diucapkan oleh musuh, oleh nabi, orang beriman, dan Maha mengetahui bagaimana mengalahkan musuh dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang luas. Dalam ayat yang kedua, dzalikum, yang demikian itu, wa anallaha, dan sungguhnya Allah muhinun kaidil kafirin. Dengan demikian itu, dengan strategi yang dilakukan dan juga telah berjaya kemenangan kepada orang beriman, muhinun kaidil kafirin, untuk menghinakan ataupun melemahkan tipu daya. Kaidi itu tipu daya ataupun konspirasi, ya, bahasa modernnya orang-orang kafir, ya. Dari segi jumlah banyak, yang akhirnya Rasulullah SAW berjaya, ya, dengan pasukannya membunuh 70 orang kafir, termasuklah Abu Jahal terbunuh di situ, dan ditawan 70 lagi, ya, tawanan. Di pihak orang Islam yang terbunuh ada kurang lebih 14 orang. Ayat yang ke-19, ya. In tastaftihu, in jika tastaftihu, kalian minta keputusan, ya, atau minta fatwa. Faqad, maka sungguh, ja'akum, datang kepada kalian, al-fathu, kemenangan, ya. Wa in tantahu, dan jika kalian tantahu, berhenti kalian di sini, yaitu orang-orang kafir memusuhi Allah dan Rasulnya, fahuwa, maka yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian.
Wa in ta'udu, dan jika kalian kembali, na'ud, kami kembali, walan, dan tidak, tughniya, cukup atau mampu, ankum, daripada kalian, fi'atukum, golongan kalian, syai'an, sesuatu pun, walau kasurat, walaupun bilangannya banyak, ya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Ayat 19 nih tuan-tuan kalian, peringatan Allah kepada orang-orang kafir, termasuklah ada orang munafik. Katanya, wahai orang-orang kafir, jika kalian meminta kepada Allah untuk menimpakan siksanya kepada orang-orang zalim, niscaya Dia akan mengabulkan yang demikian itu sebagaimana hukuman atas kalian dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hadirin kalian, orang kafir pun minta kepada Allah untuk kemenangan. Dianggap orang Nabi Muhammad itu orang musuh mereka, kumpulan yang memecah belahkan mereka. Itu orang kafir pun minta kepada Allah. Dia yakin adanya Allah, tapi dia tak menyembahnya. Jika kalian, wahai orang-orang kafir, berhenti daripada kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berhenti memerangi nabinya. Jadi dia percaya kepada Allah, tapi tidak ingat Allah, tidak menyembah Allah, dan memusuhi nabinya, maka itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Berhenti daripada kekufuran, berhenti dari memusuhi Nabi, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka itu lebih baik. Tetapi jika kalian kembali memerangi Muhammad SAW dan para pengikutnya, yaitu orang-orang mukmin, maka kami akan mengalahkan kalian seperti pada perang Badar. Ini peringatan setelah itu. Jamaah kalian tidak akan mampu melindungi kalian sedikit pun, sebagaimana mereka tidak mampu menolong kalian saat berperang Badar, walaupun jumlah kalian banyak dan kaum mukminin sedikit ketika itu. Tapi Allah bersama orang-orang yang beriman dengan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada mereka. Tuan-tuan kalian, memang banyak ayat-ayat yang menceritakan, majoriti tidak semestinya memenangi. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Nabi, selalu di pihak orang Islam itu minoriti, selalu mendapatkan kemenangan karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam ayatnya, man min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kumpulan-kumpulan yang minim, yang kecil, boleh mengalahkan kumpulan yang banyak karena dengan izin Allah. Ada ayat yang menyebutkan orang Islam, 100 orang Islam yang beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah dengan niat karena Allah, 100 orang boleh mengalahkan 1000 orang. Jadi kalau 200 orang mengalahkan 2000 orang, jadi 10 kali ganda. Itu janji Allah. Tapi kalaulah umat Islam tuh dalam keadaan lemah,
maka masih juga diberikan kemenangan kalau betul-betul perang karena agama dan ikhlas karena Allah. Ketika orang Islam lemah, 100 boleh mengalahkan 200, bukan 1000. 1 berbanding 2. Itu ya. Tuan-tuan sekalian, ayat-ayat yang menceritakan hal itu. Kemudian dalam ayat yang ke-20, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala tawallau anhu, dan janganlah kalian berpaling daripadanya, daripada mentaati Allah dan Rasul-Nya. Wa antum tasma'una, padahal kalian mendengar seruan daripada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dalam ayat 20 ini diterjemahkan, wahai orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kamu berpaling daripadanya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Ini panduan kepada orang beriman, peringatan kepada orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, taat akan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kalian mengabaikan perintah maupun larangan daripada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kalian mendengar keterangan-keterangan dan ayat-ayat melalui Al-Quran yang dibacakan kepada kalian, dan juga mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada kalian. Ini panduan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hak mutlak, perlu dilakukan oleh orang yang beriman. Kemudian dalam ayat 21 dibandingkan, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala takunu, dan janganlah kamu terbukti atau menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang qalu, mereka berkata, mereka mengaku, sami'na, kami mendengar, wahum, padahal mereka itu la yasma'un, tidak mendengar. Ayat 21 dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menentang Allah dan Rasul-Nya seperti orang-orang musyrik dan orang-orang yang munafik, yang apabila mendengar kitab Allah dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami mendengar dengan telinga kami, padahal sebenarnya mereka tidak mendengar, sebab apa yang didengar tidak diikuti. Bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi apa yang didengar karena dipatuhi. Yang mereka dengar tidak dapat diolah, difikirkan, diamalkan. Jadi sama saja dengan tidak mendengar. Bahkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan kecelakaan manusia, sampai berpusu-pusu, nanti di hari kiamat masuk ke dalam neraka jahanam. Bukan mereka tak mendengar, bukan mereka tak melihat, tidak mendengar perintah Allah dan tidak melihat kekuasaan Allah, tapi mereka tidak
memikirkan dan mengamalkan apa yang hak dan batil yang didengar dan dilihat. Nah, kalau merujuk kepada surat Al-A'raf dulu ayat 179 kalau tidak salah, ya, walau anna ahlal apa? Bukan surah Al-A'raf, ayat selain, ya. Disebutkan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, telah beramai-ramai berpusu-pusu, ya, manusia-manusia pergi ke neraka jahanam daripada golongan manusia dan jin, minal insi wal jin, ya. Mengapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak mau memahami mana yang hak dan yang batil. Walahum adanun la yasma'una biha, ya, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar dan memperhatikan mana yang hak dan yang batil. Walahum ayunu la yubsiruna biha, mereka pun punya mata, ya, tetapi matanya tidak diberikan, tidak difokuskan kepada, ya, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya, ya, ya. Balhum adal, ya, ulaika kal anam, qala ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak. Binatang ternak dengan sifatnya memang tuan-tuan, kalau kita bicara binatang ini sudah taat tunduk kepada hukum Allah, ya. Ya. Walaupun mereka dengar tak paham, itulah, ya, sifat binatang. Nah, tapi tetap saja kalau lapar dia nak makan, ya. Kalau kita pukul dia marah. Nah, ini tabiatnya begitu. Tapi kalau dikasihi dia akan taat. Kuda walaupun larinya kencang, tapi oleh tuannya dibagi makan begitu, dia sanggup mengabdi kepada tuannya. Begitu juga binatang yang lain. Manusia yang tak mau mendengar nasihat Allah, membedakan mana yang hak dan batil, sama dengan binatang. Bahkan balhum adallun, mereka lebih sesat. Lebih sesat daripada binatang. Binatang kalau jumpa duit hanya dijadikan sarang paling tidak. Tapi manusia kadang-kadang duit di dalam peti, ya, di dalam mesin yang dikunci, dirompak. Itu jahatnya manusia. Jadi di sini disebutkan, ya, disebutkan dalam ayat 22, tuan-tuan. Inna syarrad dawabi, inna sesungguhnya syarra seburuk-buruknya ad-dawabi, ya, makhluk yang hidup yang melata, dawab, ya, indallahi di sisi Allah, as-summu yang tuli, wal bukmu dan bisu, al-bukmu bisu, alladzina orang-orang yang la yaqiluna tidak mereka mengerti, tidak berakal. Tadi gambaran manusia, ya. Allah kata kepada orang beriman, janganlah seperti orang-orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Sesungguhnya sejahat-jahatnya ad-dawab. Ad-dawab ini, tuan-tuan, ditujukan kepada makhluk yang melata. Ada yang berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 8 kaki, 6 kaki, ya, berkaki banyak, disebut dawab. Ada berjalan dengan perutnya, disebut dawab. Yang semuanya perlu makan,
yang makannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam surat Toha, ya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja makhluk Allah yang melata di muka bumi, ya itu dawab tadi, maka Allah yang memberi rizkinya. Lagi masa. Jadi dalam ayat ini, ayat yang ke-22 ini Allah membahaskan orang-orang yang bersifat, yang sifatnya disebutkan dalam ayat ini, ayat 22 tadi, dengan panggilan ad-dawwab, ya, yang artinya binatang-binatang yang melata di muka bumi, ya, sebagai penghinaan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, ya. Mereka telah dibangsakannya sebagai sejahat-jahat binatang yang melata di muka bumi, ya, pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apa? Dari segi hukum yang ditentukannya kepada mereka, karena mereka itu peka, bisu, dan tidak memikirkan. Tidak ada telinga, tak dengar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Dah tahu pun bisu pula, tak cakap apa yang hak dan batil, punya pikiran pun tak digunakan. Maka itulah dalam ayat lain, tuan-tuan, ya, inna syarrad dawabi alladzina kafaru, ya. Seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya makhluk, ya, yang melata di muka bumi adalah orang-orang kafir, yang tadi memiliki ciri-ciri itu. Jadi betapa tidak yang demikian katanya. Karena walaupun ada telinga, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dinamakan hak atau kebenaran, dan tidak mengambil iktibar daripada nasihat-nasihat yang baik lagi berguna, yang seolah-olahnya mereka itu peka, walaupun pada mulut mereka tidak mau menuturkan perkara-perkara yang benar, yang seolah-olahnya mereka itu bisu. Dan walaupun berakal, mereka tidak mau memikirkan perbedaan antara yang benar dengan yang salah, dan antara yang baik dengan yang buruk, yang seolah-olahnya mereka itu tidak mempunyai akal. Itu dalam tafsir At-Tibyan. Jadi ayat yang 22 ini, ya, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi di sisi Allah adalah orang yang tuli, yang menutup telinganya daripada kebenaran, dan orang-orang yang bisu, yang tidak pernah berbicara tentang kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah mencerna perintah maupun larangan Allah. Ayat seterusnya ayat 23. Walau alimallahu fihim khaira, dan lau sekiranya alima mengetahui Allah fihim pada mereka khairan kebaikan, la asma'ahum, tentulah dia jadikan mereka mendengar. Walau asma'ahum, dan kalaulah dia, yaitu Allah, jadikan mereka mendengar, la tawallau, niscaya mereka akan berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka itulah orang-orang yang memalingkan diri. Tuan-tuan sekalian, katanya
sekiranya mereka mengetahui Allah, ya, Allah tahu tentang adanya kebaikan. Orang yang tadinya buta matanya, ya, begitu juga telinga dan fikirannya, kalau Allah bagi hidayah, niscaya dia akan mendengar, akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena manusia ini ada hati, ya, tetapi sayang, ya. Ada juga yang tadinya memusuhi Islam, benci kepada Islam, tapi Allah bukakan hatinya, dapat hidayah. Ada yang masuk Islam. Banyak yang memusuhi Islam, dengan dibukakan hatinya, fikirannya, sampai kepadanya hidayah Allah, menerima Islam. Tetapi banyak juga yang dibuka hatinya tapi tidak mau menerima Islam, bahkan memusuhi Islam. Bahkan sudah jadi orang Islam, tak mau taat tunduk kepada ajaran Islam. Maka disebutkan walau asma'ahu, walaupun mereka itu mendengar, la tawallau, niscaya mereka akan berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka itulah orang yang memalingkan diri mereka. Ayat 23. Jadi disebutkan dalam tafsirnya di sini, katanya, dan sekiranya Allah mengetahui kebaikan pada mereka, niscaya Dia menjadikan mereka dapat mendengar Al-Quran dan dapat mengambil pengajaran yang dikandunginya, sehingga mereka memikirkan bukti-bukti dan ayat-ayat Allah. Akan tetapi Allah mengetahui bahwa tidak ada kebaikan apapun pada mereka, dan mereka tidak akan beriman sekiranya Allah membuat mereka mendengar. Niscaya mereka tetap berpaling dengan sengaja setelah mereka mengerti tentang keimanan, dan mereka berpaling daripada kebenaran dalam keadaan bagaimanapun. Teman-teman kalian, memang, ya, kita tengok kisah yang berlaku ketika sebulan 2 bulan yang lepas sebelum ini, ya, ada orang yang menerima hidayah, tahu, oh ajaran Islam ini baik, orang Islam tak kena seperti umpamanya orang-orang Cina di Cina, orang Islam tak kena virus corona ini. Akhirnya mereka pun ikut, ketika wudu ikut wudu, ya. Ketika sholat pun ikut sholat. Nah itu kan, ini ada nilai-nilai sampai kepada mereka, ya, ikut sholat. Ya, itu sebagian. Di Amerika, oh katanya orang Islam nih tak kena virus tuh, karena apa? Makanannya dijaga, tak makan yang haram. Dikaji pula memang di Amerika, tuan-tuan, ternyata ada kilang babi yang besar, yang pekerjanya 6.000 orang lebih. Hampir setengahnya daripada pekerja, daripada penyembelihnya, daripada macam-macam lah kerjaan, ya, terkena virus. Orang Islam tidak nih. Sampai kerajaannya tutup kilang babi itu. Jadi tahu tentang kebenaran Islam. Ada juga sebagiannya yang ikut sembahyang, masuk Islam. Tidak sedikit, tuan-tuan, ada kebaikan, hikmah di sebalik coronavirus nih, ya, tahu tentang Islam, tapi tak tahulah yang lainnya tetap saja memusuhi umat Islam. Walaupun tahu kebenaran yang ada Islam pada Islam, bahkan orang komunis pun minta orang Islam tolong doakan. Nah, itu, ya. Bahkan di India, ya, ada satu lori yang diisi penuh dengan patung berhala.
yang mereka buat, mereka sembah. Akhirnya ternyata patung berhala yang mereka minta menyelamatkan mereka itu tak boleh buat apa-apa. Akhirnya patung berhala itu dibuangnya. Ada tuan-tuan pernah lihat dibuangnya ya, ke laut, ke sungai ya. Begitu juga di Singapura, orang Cina yang menyembah tokong ya, ternyata diminta ini terkena juga virus, akhirnya tokongnya dirosaknya. Tuan-tuan hari kalian ya, hikmah di sebalik itu di mana-mana, di Amerika kah, di Eropa ya, masjid-masjid yang ditutup tak boleh azan, disuruh azan. Tidak betul azan. Bahkan di TV, di radio di Amerika tak pernah azan dikumandangkan ketika virus itu minta. Menurut kajian mereka katanya dengan suara-suara azan, suara baca Al-Quran itu melemahkan virus itu. Gitu sekali ya. Tapi sayang ya, ada yang menerima hidayah masuk Islam, ada yang tetap memusuhi Islam. Ayat yang ke-23 apa 24. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah dah sampai ya. Istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, hendaklah kalian ya memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, ajakan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya menyeru kamu ya da'akum, memanggilmu, lima yuhyikum, kepada perkara yang menghidupkan kamu. Jadi tuan-tuan, ajaran Allah dan Rasul itu memberikan peringatan dan pengajaran atas makna hidup. Apa yang perlu dilakukan ketika hidup itu? Untuk apa kita hidup? Ya, jangan taunya makna hidup itu ketika lapar saja. Ketika kenyang lupa makna hidup. Ya. Ketika ada virus tadi tahu mana keperluan hidup, pegangan hidup. Hilang. Itu ya. Seperti diibaratkan kata Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, jangan seperti ular. Ular ini ketika lapar dia cerdas, tahu makna hidup karena cari makan. Dia ular itu cerdas ketika lapar. Ya. Yang akhirnya jumpalah makanan. Kalau ular sawah itu dimakannya walaupun binatang yang lebih besar daripada badannya. Kambing dimakannya, lembu pun kadang-kadang dimakannya. Tapi setelah dia kenyang, dia tak lupa makna hidup. Akhirnya diam aja, tidur aja. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, selama dia perutnya masih isi, duduk aja. Ketika lapar tahu makna hidup, cari makanan. Ketika kenyang lupa makna hidup. Akhirnya kalau nak tangkap ular besar, tuan-tuan bagi makan dulu. Bagi makan dulu. Dah kenyang dia tak boleh lari dah. Itu. Tapi di situ jangan seperti ular. Ya. Wa'lamu annallaha yu'ahulu bainal mar'i wa qalbihi wa anallahu ilaihi tuhsyarun. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah ya membatasi ya di antara seseorang dengan hatinya, ya, perpaduan di antara akal, pikiran dan hatinya. Wa anallahu ilaihi wa innahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya manusia akan dikumpulkan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu. Ya, dalam ayat 2 terakhir, dan katanya peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim sahaja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah
sangat keras siksanya. Maaf, ada 3 ayat yang itu kita usah cepatkan karena masa dah sampai. Ya, itulah teman-teman sekalian apa yang kita pelajari pada malam ini, ya, banyak menyentuh mengenai pelajaran tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, terutama pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika mana. Ternyata ayat-ayat yang diungkapkan ini bukan hanya sesuai untuk ketika dulu saja, tetapi sesuai bagi berterusan di zaman sekarang ini. Dijamin Islam Al-Quran akan sesuai sepanjang masa. InsyaAllah kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antrafan nahar. Waj'alna hujatan ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.